Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi titrasi argentometri. Selamat menonton. Tahukah kalian apa itu argentometri? Tidak. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat AgNO3 pada suasana tertentu. Metode argentometri disebut juga dengan metode pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau endapan. Kalau prinsip dasarnya tahu nggak? Prinsip dasarnya adalah reaksi pengendapan yang mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran, tidak ada pengotor yang mengganggu dan diperlukan indikator untuk melihat titik akhir titrasi. Hanya reaksi pengendapan yang dapat digunakan pada titrasi, akan tetapi metode tua seperti penentuan CL-min, BR-min, dan I-min dengan AGL disebut juga metode argentometri adalah penting. Kalian tahu nggak metode argentometri itu ada apa aja? Memang apa aja ya metodenya? Jadi, berdasarkan literatur yang kami dapatkan, ada 3 metode titrasi argentometri. Yang pertama adalah metode Mohr. Metode Mohr adalah teknik titrasi argentometri yang digunakan untuk menentukan kadar ion klorida dalam larutan. Dalam metode ini, larutan perak nitrat dititrasi dengan larutan NaCl. Reaksi awal menghasilkan endapan putih AgCl. Titik akhir titrasi ditandai oleh perubahan warna menjadi merah bata akibat pembentukan endapan Ag2CrO4 saat kelebihan Ag+ bereaksi dengan indikator kalium kromat pada pH sekitar 8. Selanjutnya ada metode Volhard. Ini adalah teknik titrasi argentometri yang digunakan untuk menentukan kadar ion halida seperti klorida, bromida, dan iodida. Nah, prosesnya itu dimulai dengan menambahkan larutan perak nitrat AgNO3 untuk membentuk endapan perak halida. Kelebihan AgNO3 kemudian dititrasi dengan kalium tiosionat dan titik akhir ditandai dengan perubahan warna menjadi merah dari kompleks. Selanjutnya ada metode Fajans. Ini adalah teknik titrasi argentometri yang menggunakan indikator seperti diklorofluorescen. Digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi. Proses dimulai dengan penambahan larutan perak nitrat ke dalam larutan yang mengandung ion klorida. Habis itu membentuk endapan AgCl. Saat titrasi ekivalen tercapai, kelebihan ion Ag+ menyebabkan endapan AgCl bermuatan positif, yang kemudian menarik indikator anionik mengubah warna suspensi dari hijau menjadi warna merah muda, menandakan akhir titrasi. Pemilihan sampel yaitu mengandung unsur tertentu hingga ke kadar spesifik dalam titrasi argentometri. Dilakukan untuk mendeteksi dan mengukur ion halida seperti klorida, bromida, dan iodida. Titrasi argentometrik memanfaatkan larutan standar perak nitrat yang akan bereaksi dengan ion halida dalam sampel untuk membentuk endapan garam perak yang tidak larut, misalnya perak klorida, perak bromida, atau perak iodida. Prinsip dasar ini dapat diterapkan dalam beberapa metode, termasuk metode Mohr, Volhard, atau Fajans, tergantung pada indikator dan kondisi yang digunakan. Dalam metode penentuan kadar dilakukan yang pertama adalah preparasi natrium klorida. Sebanyak 100 mg natrium klorida dimasukkan ke dalam botol timbang yang digunakan sebelumnya telah dikondisikan. Lalu natrium klorida di oven selama dengan suhu 110 derajat Celcius, kemudian didinginkan botol timbang dalam desikator selama 15 menit. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan larutan perak nitrat 0,1N AgNO3 sebanyak 8,495 gram dilarutkan dengan aquades kurang lebih 200 ml dalam beker gelas 500 ml dan diaduk hingga larut. Kemudian larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 500 ml dan ditambahkan air hingga tanda batas lalu dihomogenkan. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan indikator eosin sebanyak 50 mg ditambahkan dengan sedikit aquades. Selanjutnya, larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 10 ml dan dihomogenkan setelah dilarutkan dalam aquades hingga tanda batas. Penentuan kadar selanjutnya adalah pembuatan asam asetat 1N sebanyak 5,7 ml asam asetat glasial P dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml lalu diencerkan dengan aquades hingga tanda batas dan dihomogenkan. Selanjutnya pembakuan perak nitrat ya 0,1N natrium klorida yang sebelumnya telah dikeringkan lalu ditimbang sebanyak 100 mg
dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, yang ditambahkan berturut-turut 5 ml asam asetat pekat 50 ml, metanol dan 5 ml Aquades. Selanjutnya ditambahkan 3 tetes indikator eosin, kemudian selanjutnya dititrasi dengan agen O3 0,1 N sampai terjadi perubahan warna merah muda. Selanjutnya penentuan kadar amonium klorida, yaitu sampel amonium klorida ditimbang sebanyak 100 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, lalu ditambahkan berturut-turut 10 ml asam asetat, kemudian asam asetat 1N, 10 ml Aquades, 75 ml etanol, metanol, dan 0,5 ml eosin. Selanjutnya larutan itu dititrasi dengan perak nitrat 0,1 N hingga titik akhir berwarna merah muda. Lakukan 3 kali titrasi dan hitung kadarnya. Contoh studi kasus lain yang menggunakan metode titrasi argontometri yang kami dapatkan dari literatur adalah analisis kadar klorida dalam air sumur dan PDAM di Desa Ngelom. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari 20 titik lokasi dan dititrasi menggunakan larutan perak nitrat dengan indikator kalium kromat. Hasilnya menunjukkan kadar klorida berkisar antara 89 hingga 491 mg per liter untuk air sumur dan 57 hingga 230 mg per liter untuk air PDAM, yang semuanya berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh regulasi kesehatan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.